Aib orang terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yang telah lewat, yang telah terjadi. Bukan di hadapan mata kita. Di hadapan mata kita. Yang kedua, aib yang terjadi di hadapan kita, dia maksiat di hadapan mata kita ya. Aib atau maksiat di hadapan mata kita. Di hadapan mata. Di hadapan kita. Apa yang kita lakukan kalau dia melakukan maksiat di depan kita? Kita beramal nahi mungkar, tegur. Jangan biarin aja. Kita apa? Tegur. Maka tugas kita menegur. Bernahi mungkar. Dengan cara yang lembut tentunya. Tanpa harus kita ceritakan ke orang lain. Kita tegur langsung sebagai teman. Teman yang baik, kalau ada saudaranya terjerumus, dia tegur. Jika kita mampu tentunya. Berdasarkan kaidah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan ucapannya, nasihati. Wa lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Wa dzalika dha'fu, dengan hatinya, ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah. Baik, jika maksiat tersebut tidak di hadapan kita, kita tahu atau sudah lewat, maka ada dua model manusia ya. Dua model orang. Yang pertama adalah orang yang asalnya baik ya. Baik, dan maksiatnya untuk dirinya. Maksiatnya terkait dengan dirinya. Dia misalnya minum khamar di rumah. Dia misalnya berzina, dia dalam rumah. Dia panggil cewek, dia dalam rumah. Dia tidak panggil orang, tidak panggil teman-temannya ya. Itu melakukan dosa besar tentunya. Atau dia nonton macam-macam di rumahnya. Kita tahu, kita dengar, ya kita nasihati. Kalau enggak, dia enggak mau dengar, ya sudah, kita enggak perlu sebar ke orang lain. Karena itu aib terkait pada dirinya, maksiat terkait dengan dirinya. Maka ini kalau bisa nasihati, silahkan dinasihati kalau memungkinkan. Tapi aib tetap ditutup. Yang kedua, orang yang maksiatnya terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Orang yang maksiatnya terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Banyak orang ya. Maka yang seperti ini harus dilaporkan. Ini harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Agar tidak banyak korban. Tidak banyak korban. Makanya An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan bab, dia mengatakan bab sitru atau babu sitri auratil muslimin, bab tentang menutup aib kaum muslimin dan larangan untuk menyabarkannya kecuali kalau apa? Darurat. Imam Nawawi contohkan seperti apa? Seperti orang yang misalnya pengurus harta anak yatim, ngumpulin duit untuk anak, ternyata dia nggak benar, dia ngumpulin harta kaum muslimin, atau dia ngurus harta anak yatim, ternyata dia zalim ya. Dia bohongin orang. Ini tidak boleh disembunyikan, harus dilaporkan ya. Seperti orang yang korupsi harus dilaporkan. Karena merugikan negara misalnya. Intinya maksiat yang dia lakukan terkait dengan kemaslahatan banyak orang. Seperti dia membuka rumah pelacuran di rumahnya, tapi dia ngajak orang sekampung untuk main ke rumahnya untuk berzina, maka harus dilaporkan. Seperti tidak boleh dibiarkan. Tidak harus dibongkar aibnya. Karena ini darurat. Seperti ada orang suka bohong, kalau dia bohongin orang bisnis, bohongin terus. Terus banyak orang semakin dia tidak bertobat dan banyak orang semakin terpedaya. Harus kasih tahu, jangan si fulan hati-hati, karena dia belum bertobat, dia masih terus merajalela. Maka diingatkan, tidak boleh. Karena kalau kita tutup aib dia, ya, dan dia tidak bertobat, maka korban semakin apa? Semakin banyak, semakin banyak. Ya. Jadi ada seorang misalnya dia terjebak dengan praktek homoseksual, kemudian dia masuk ke pondok, kemudian bikin masalah di situ. Orang tutup aibnya. Kemudian dia pergi ke pondok lain, bikin masalah lagi. Tidak boleh ditutup aibnya. Di pondok mana kasih orang hati-hati. Korban nanti, banyak orang anak jadi korban. Itu tutup aib dia, kita jadikan kaum muslimin sebagai korban. Hanya ini melihat maslahat dan mudarat. Jadi kalau maksiat hanya seorang, ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nasihat. Tapi kalau kemaksiatan tersebut terkait dengan kemaslahatan banyak orang, maka tidak boleh dibiarkan, harus dilaporkan. Ini kira-kira makanya ketika para ahli hadis menjelaskan tentang kedudukan para rawi, mereka sebutin ini kadzab, ini pendusta, ini hafalannya lemah, ini semua aib. Makanya namanya al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil tentang biografi, tentang kredibilitas seorang rawi. At-ta'dil yaitu merekomendasi sang perawi, al-jarh mencelah. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Bagaimana si fulan dia rajin ibadah tapi hafalannya parah. Rajin ibadah ya, tapi hafalannya suka lupa, hadisnya dhaif. Kenapa? Karena terkait dengan hadis Nabi SAW. Maka harus dibongkar tentang hakikat rawi ini. Kalau dia pendusta, kalau dia matruk, mutahambil kadhib, terdusta, dan berbagai macam aibnya dibongkar karena ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Demikian juga kalau seorang punya pemikiran yang menyimpang dalam dunia dakwah kemudian menyebarkan penyimpangannya, maka harus dibongkar. Kalau tidak, maka orang akan terpedaya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, "Idza sakatu ana wa sakata anta,
Mata yu'raful haqqu minal batil. Kalau saya diam, kamu juga diam, enggak ada yang ngomong, kapan orang tahu kebenaran dari kebatilan? Harus ditegur. Enggak boleh dibiarkan.